Apakah nanoceramic coating itu anti baret? Mari kita bahas. Jadi banyak sekali kesalahan yang kita lakukan dalam rangka merawat mobil ya. Ada yang bilang hujan nih, terus pulang mobil harus gua lap. Supaya apa? Supaya air hujan itu nggak jadi water sport. Yang ada itu permukaan mobil baret-baret semua, karena hujan itu kan di luar ruangan. Kontaminasi dari cuaca, dari debu nempel ke mobil, terus kesiram air, airnya juga mungkin ada butiran pasir, sampai rumah kita lap udah kayak amplas. Terus mobil udah kotor banget tuh, jam 1 siang cuci dulu deh, itu pasti cepet banget water spot. Karena apa? Nyuci pakai shampoo baru disampoin, belum sempat dibilas, matahari udah mengeringkan shampoo-nya di panel. Itu pasti akan terjadi water spot. Kecuali nyucinya di bawah atap, itu mungkin masih oke. Terus ada orang yang nyuci mobilnya setahun sekali, ya udah pasti kerak-keraknya itu pada nempel semua dan susah dibersihkan. Bisa jadi nggak bisa dibersihkan. Ada teman saya satu, habis coating, cuci mobil, habis disampoin, nggak dibilas. Kan udah di coating, dia bilang, shampoo-nya udah nggak kelihatan. Nah, itu water spot semua, dan itu udah pasti susah dibersihkan ya. Kalau shampoo mengering tanpa dibilas, itu pasti susah. Apalagi shampoo yang digunakan tuh biasanya shampoo-nya buat piring, ada shampoo buat cuci baju. Nah itu bukan shampoo ya, sabun gitu. Kalau nyuci mobil itu sebaiknya pakai shampoo mobil yang pH balance. Dan juga, nah ini banyak juga nih, mobil bagus nih, Mercy, supirnya ada, nyuci mobilnya pakai apa? Kanebo yang udah umurnya 4 tahun. Terus pakai 1 ember, kanebonya dicelupin, diperas, langsung dilap ke mobil. Ya mobil terlihat bersih sih, tapi kalau kita detail itu pasti ngaco deh, pasti baret-baret dan segala macem. Nah, jadi kalau definisinya coating mobil itu anti baret, bisa dibilang seperti ini. Coating itu membuat vernis tambah keras dan tambah licin. Otomatis kotoran pun nggak terlalu nempel. Jadi waktu kita bersihkan itu lebih mudah. Dan waktu mobil sudah bersih, itu bersihnya itu lebih lama. Kurang lebih anti baretnya seperti itu. Kalau dibilang anti jamur, iya, mengurangi jamur, karena ya itu tadi, permukaannya selalu bersih, airnya langsung turun, dan itu membuat kita mencuci mobil lebih sedikit. Jadi biasanya kita cuci mobil setiap hari, ini kayaknya 3 hari sekali tuh mobil masih kelihatan bersih. Bisa jadi 4 atau 5 hari sekali, ataupun seminggu ya, itu mobil masih terlihat bersih. Habis kena hujan, mobil masih terlihat cukup bersih. Nah itu kenapa si coating itu bisa dibilang mengurangi baret dan water spot. Cuman gitu doang. Iya, tapi memang semua baret dan water spot itu umumnya tercipta gara-gara kesalahan pencucian ataupun pengelapan. Tonton terus videonya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Sekaligus kita akan membahas tentang pengerjaan mobil klasik Porsche 911 model 993 ya. Mobil ini cukup lumayan langka di Indonesia, bahkan di dunia ya. Jadi banyak yang ngincer mobil inilah, seneng dengan modelnya yang klasik. Ini model yang pakai air cool terakhir. Jadi dia pakai pendingin udara. Pokoknya keren banget. Nanti kita bisa saksikan sendiri
langsung pengerjaan detailnya. Ini udah direstorasi, joknya juga. Nah ini udah direstorasi. Ininya mau tapi kayaknya belum sekarang karena mobilnya mau dipakai. Catnya susah, catnya lumayan susah, keras, terus baretnya juga dalam. Jadi untuk step pertama kita harus menggunakan wool. Pakai wool ya? Iya, pakai wool. Ini ya? Pakai wool ini. Baru step kedua kita pakai merah karena baretnya benar-benar dalam. Ya wajar, tahun 94. Ya jadi kita. Tapi kondisinya aslinya masih bagus kan? Hasilnya masih bagus ya. Cuma baretnya yang banyak baret dalam. Jadi kita gunakan wool. Nah ini yang udah halus nih ya? Iya, ini kita udah halus. Nah ini diporeng.
Masih baret. Emang enak ya, tinggal nunjuk doang. Yud, gimana Yud? Susah mobilnya? Susah banget. Masa? Ini baru satu tahapan. Tadi kita paint correction dan besok mungkin kita bisa masuk ke dalam untuk base coat. Nah, jadi ini masih belum bagus, besok akan diulang. Emang susah banget ya? Susah banget catnya. Banyak baret dalam. Iya, tahun 94 padahal ya, catnya masih keras. Emang Iya, masih. beda sih ya, mobil berkualitas tinggi. Emang terkenal sih, Porsche sama VW itu catnya paling keras, Audi juga. Jadi catnya susah dah. Lebih keras deh. Jadi Keras ya? kita harus ngulang-ngulang terus. Apalagi baretnya juga banyak baret dalam. Nah tadi mungkin dia molesnya terlalu agresif ya, jadi malah Iya. menimbulkan baret baru. Besok harus dihalusin lagi. Iya. Tapi saya juga udah pesen nih, jangan terlalu dipaksa karena ini mobil kan tahunnya udah lumayan ya. Takutnya nanti malah botak, cat orisinalnya malah rusak. Ya, jangan terlalu dipaksa ya. Oke, siap. Nah itu korban Porsche. Pada hancur semua mukanya. Nah ini kelihatan nih yang area yang udah dipoles dan ini yang belum nih. Jadi memang kondisi awalnya juga heavy water spot, bukan heavy water spot ya, heavy swirl. Baretnya banyak. Ya karena mobilnya udah lama, kontaminasinya banyak. Ini logonya harus dicopot nih ya. Tadi kita udah lihat before-nya dan kita udah lihat pemolesannya juga. Sekarang coba lihat di garasi mobil Anda. Pakai lampu senter yang dari handphone tuh. Coba lihat. Kemungkinan besar Anda akan melihat baret-baret halus seperti sarang laba-laba gitu. Semua baret halus itu tercipta gara-gara kesalahan pencucian ataupun pengelapan ya. Jadi itu pasti harus dihilangkan terlebih dahulu supaya mobil bisa terlihat mengkilap, bersih ataupun basah ya, agak basah. Dan setelah pemolesan yang pertama tadi, tampilan mobil udah jauh berubah. Tadi kita udah lihat sama-sama. Sekarang kita akan lanjut ke pemolesan tahap kedua. Ada yang bilang nano coating membuat mobil jadi mengkilap. Kenapa bisa mengkilap? Karena kita melakukan pemolesan. Jadi bukan coatingnya yang bikin mengkilap, tapi pemolesannya. Jadi pemolesan di tempat kita ada 2 kali. Pertama kita lakukan di area poles di belakang, yang seperti kita lihat tadi. Dan setelah beres semua, kita pindahkan ke dalam ruangan coating untuk dipoles lebih lanjut. Dipoles sering-sering nggak apa-apa tuh. Jadi gini, untuk mencapai hasil yang bagus, nanti kita bisa lihat setelah kita lakukan pemolesan base coat, itu kita perlu poles berulang-ulang dengan tahapan yang halus. Jadi dia sedikit banget mengikis vernis. Kalau misalnya kita lakukan agresif, baretnya hilang, tapi dia menimbulkan baret baru. Jadi sebenarnya pemolesan itu adalah membuat baret baru untuk menghilangkan baret yang udah ada. Tapi baret baru itu ada ukurannya. Ya kayak amplas tuh 3.000, 4.000, 5.000. Nah, di sini kita haluskan kembali dengan melakukan pemolesan yang sangat halus
lalu kita lapisi dengan base coat. Jadi jangan khawatir, mobil Anda akan aman. Nggak usah khawatir sering-sering dipoles karena pemotongannya sangat sedikit, dan bahkan itu membuat hasil polesnya bisa tahan lama. Apalagi setelah base coat itu kita akan menambahkan nano ceramic coating untuk proteksinya. Nah, si base coat ini membantu memperkuat lem si nano ceramic coating. Jadi bisa lebih bonding sempurna di vernish, bersatu dengan vernish, membuat vernish yang baru ya, yang lebih kuat dan lebih licin. Sebelum kita lanjut ke tahapan nano ceramic coating, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi di tempat kita ini, seperti dijelaskan tadi, ada 2 kali tahapan paint correction. Setelah baretnya bersih, kita bersihkan kembali panelnya dengan menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol, supaya si panel itu lebih keset dan siap untuk menerima si nano ceramic coating. Jadi tempat kita ini memang mungkin banyak tempat detailing yang lebih mewah, yang lebih besar, tapi belum tentu dia memikirkan apa yang kita lakukan di sini. Jadi SOP ini kita sudah pertahankan dan kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Penggunaan lampu-lampu yang detail untuk pengerjaan dan edukasi terhadap detailer tentang ilmu-ilmu poles dan peralatan ataupun bahan-bahan yang digunakan dari berbagai brand terkenal di dunia, bukan di Indonesia ya. Ruangan yang selalu bersih dan penggunaan infrared pada waktu curing time. Setiap detailer dibekali dengan peralatan yang lengkap. Jadi sekalinya mau kerjain panel mana pintu misalnya, dia nggak perlu bolak-balik untuk ngambil peralatan. Masing-masing busa poles udah punya semua. Jadi otomatis kerjaan itu lebih cepat dan hasilnya lebih bagus. Yang bisa lebih cepat banyak, tapi yang bisa lebih bagus coba buktikan sendiri.
setelah dilapisi ke seluruh bagian, kita kembali melapisi si kap mesin untuk ketiga kalinya ya, setelah base coat, HD, lalu Beats ELX untuk area depan. Karena apa? Karena area ini tuh yang butuh proteksi lebih kuat. Karena kebanyakan orang nyuci mobil tuh kap mesinnya sangat digosok, terus kontaminasi cuacanya juga paling banyak tuh di area depan ya. Makanya kita tambahkan di ELX for free. Ya mungkin ada yang udah pernah nyobain terus dia bilang, oh kayaknya gue mau di 3 layer semuanya deh. Bisa, tapi memang ada tambahan biaya. Jadi ini kenapa mobil klasik ini harus kita coating. Jadi gini, karena sifat coating yang tadi saya jelaskan di awal, dia akan merubah si coating si furnace ini jadi furnace yang baru, yang lebih kuat dan lebih licin. Sehingga apa? Sehingga kita mudah melakukan pemolesan. Sekarang ini mobil klasik catnya orisinal. Kalau sering-sering dipoles, efeknya apa? Bisa botak kan? Nah, ini dengan adanya coating, kita poles dikit aja tuh hasilnya udah bagus. Karena kita udah lakukan pemolesan paint correction pada waktu kita awal melakukan ceramic coating. Jadi mobil itu akan senantiasa tampil lebih bersih, lebih mengkilap, dan memudahkan kita dalam waktu melakukan perawatan. Jadi waktu cuci sebentar aja mobil udah klimis lagi, tinggal semir ban, mobilnya udah cakep. Dan pada waktu maintenance, nah kalau udah cakep ngapain perlu maintenance? Nah, jadi kita kasih benefit buat kalian yang sudah pernah coating di tempat kita untuk kembali detail ulang mobilnya. Kenapa Anda perlu detail ulang? Ya, memang catnya mungkin masih bagus, tapi ya pasti adalah sedikit water spot ataupun bare-bare halus kepegang tangan atau ya kesalahan pencucian. Ya karena kita kan nggak mungkin nyuci mobil udah kayak nyuci mandiin anak. Ya kan Anda semua itu punya kesibukan, biarkan kami yang melakukan tugas kami untuk merawat mobilnya. Jadi di saat Anda kembali melakukan detailing ulang, Anda akan dikenakan biaya maintenance tanpa batasan berapa kali pun. Anda bisa datang selama 3 tahun, mau setiap bulan juga kita terima. Dan itu mobil akan kita bersihkan, kita poles ringan luarnya, dalamnya kaca. Nah, dalam juga coating kan nggak melindungi bagian dalam ya. Udah pasti bagian dalam itu akan kotor. Water spot di kaca itu udah pasti. Nanti kita akan bersihkan semua kerak-kerak di samping bodi. Pokoknya semuanya akan kita bersihkan. Anda hanya perlu datang ngasih kunci, besok mobil udah beres. Jadi inilah salah satu penyebabnya banyak customer kita yang kalau udah kenal kita itu jarang mau pindah ke tempat lain. Umumnya langganan. Misalnya mobilnya ada 5 atau 6, masuk 1 coba puas, masuk semuanya. Begitu maintenance juga masuk 1 ganti, masuk 1 ganti misal. Ya umumnya customer kita tuh pada loyal lah. Jadi buat Anda yang tertarik dibantu rawat mobilnya, bisa chat ke nomor yang ada di bawah, nomor WhatsApp-nya. Nanti akan saya balas. Oke, sekarang Anda sudah tahu apakah coating itu anti baret dan apakah mobil klasik itu memang perlu di coating. Sekarang waktunya kita menyaksikan tampilan mobilnya setelah kami kerjakan. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.